Mereka mengembangkan juga, ada tanaman tembakau kalau tidak salah, kemudian tanaman yang untuk tanaman untuk industri, jenis tanaman minyak untuk industri selain serat itu. Jadi baiklah, yang sekarang ini yang akan saya bahas adalah mengenai potensi berbagai jenis tumbuhan dari kelompok atau dari kelas Magnoliopsida dan Liliopsida. Kalau kita kenal dulu waktu mungkin ketika kalian SMA itu, Magnoliopsida adalah dikotil, kemudian kalau Liliopsida adalah monokotil. Ini belum, sharingnya belum kelihatan ya. Ini slide-nya masih under construction, jadi belum saya share dengan kalian ya. Jadi kalian nanti saya akan berikan yang lebih baik lagi. Ini masih agak amburadul ya, karena saya masih berpikirnya mungkin terlalu lama untuk menentukan jenis apa sih yang harus saya kenalkan kepada kalian ya. Akhirnya untuk sementara ini saja dulu, tapi untuk yang slide yang untuk kalian keep itu akan saya berikan kemudian. Ini hanya untuk kuliah saja ya. Bentar, ini bentar share-nya. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Tampaknya belum ya? Bentar. Belum. Di saya kelihatan Bu, tapi yang masih MS Team Bu. Oh, masih MS Team. Udah kayaknya. Tadi di saya sih MS Teams-nya agak boyot ya, agak telat, agak kurang cepat, tidak seperti biasa. Nggak tahu di kalian mungkin tidak ada masalah tadi, kalau di saya sih ada masalah. Kalau misalnya sulit, akan saya lihat aja pakai, bentar ya. Coba kita lihat. Sekarang kelihatan ya? Belum? Judulnya tumbuhan berpotensi. Sudah ada Bu. Oke, makasih ya. Oke, kita mulai saja. Tumbuhan berpotensi dari kelompok Liliopsida dan Magnoliopsida. Jadi yang pertama mungkin kita review lagi mata kuliah atau pelajaran biologi di SMA yang membedakan antara Liliopsida dan Magnoliopsida ya. Nah, biasanya kan keping biji, daun, kambium, ikatan pembuluh. Namun mungkin yang belum diperkenalkan oleh ketika di SMA mungkin mengenai polennya ya. Tapi ini juga saya tidak akan membahas detail. Kemudian yang tidak terlalu dibahas ketika waktu kalian kuliah lagi sekolah di SMA itu mungkin bagian plastida pada pembuluh tapis ya. Jadi umumnya tipe S dan ya Liliopsida itu tipe P. Ya, ini dihubungkan dengan apa yang diakumulasinya. Yang satu amilum, yang satu lagi adalah protein atau amilum. Jadi ini yang sebenarnya Liliopsida itu lebih beragam kalau dari yang diakumulasikan ya. Kemudian jadi polen, plastida, dan mungkin kalau ikatan pembuluh, ikatan pembuluh saya kira waktu di SMA sudah dibahas pasti. Tapi mungkin yang kalian ketahui yang bisa langsung dilihat itu ya, tanpa melihat menggunakan alat bantu, maksudnya bukan kacamata tapi mikroskop misalnya, adalah ini daun jumlah bagian bunga misalnya corolla atau calyx corolla itu adalah mahkota ya, dan daun mahkota biasanya kelipatan 4 ya pada Magnoliopsida atau tetramer atau 5. Sedangkan pada Liliopsida itu 3 dan jarang 4. Kemudian daunnya yang mungkin bisa dilihat langsung pada umumnya ya ini. Jadi walaupun kita punya kayak seperti daun misalkan dikotil adalah daun jala, urat daunnya daun jala, kemudian yang monokotil adalah sejajar, itu adalah sebagian besar
Tapi tentu saja pada biasa seperti kita katakan selalu ada anomali atau kekecualiannya. Tapi karakter-karakter itu bisa kita gunakan ya untuk judgement pertama, artinya pengetahuan pertama ya. Misalkan daunnya ya pas urat daun jala, urat daunnya ini bukan bentuknya ya, urat daun jala, kemudian urat daunnya sejajar. Jadi kalau urat daunnya yang dilihat yang suka garis-garis itu ya pada daunnya ya. Kemudian walaupun juga demikian bentuk juga ya sebagian besar itu biasanya yang seperti pita itu adalah dari kelompok Liliopsida. Sedangkan kalau Magnoliopsida itu pada umumnya seperti bukan pita, tapi lebih beragam. Kemudian ya karakter kedua yang bisa ini, jadi ada karakter urat daun, karakter jumlah bagian bunga ya. Kalau akar, kalau kita tidak ini ya tidak merabutnya, mungkin nggak bisa kita ketahui. Nah sekarang tambahannya sekarang ya, ini ketika kalian sudah kuliah, jadi ini yang disebut habitus ya. Ternyata 50% dari kelompok Magnoliopsida atau dikotil itu ada 50%-nya merupakan tumbuhan yang berkayu. Sedangkan yang Liliopsida atau monokotil itu ada hanya 10% berkayu. Jadi kalau misalnya ini seperti saya sebut tadi, ini kalau judgement pertama, kalau misalnya berkayu, kemungkinan besar misalnya ya, kemungkinan besar ini adalah Magnoliopsida. Kenapa Aldo? Aldo tanya apa Utara? Aldo tanya apa Aldo? Enggak ada sih, enggak Bu. Oh iya, sorry, saya baru lihat. Aduh, baru telat 4 menit. Baru kelihatan oleh saya, sorry. Takutnya ada misalkan tidak terdengar. Oke ya, sudah itu. Jadi ciri-ciri umum yang kita gunakan sebagai post judgment itu tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau yang lainnya itu harus menggunakan mikroskop. Oke, ini contoh dari polen ya. Polen itu kalau dengan menggunakan perbesaran yang tinggi ya, misalkan 3000 bisa kelihatan seperti ini. Kalau kita dengan kasat mata kan hanya kelihatan kuning saja ya, tapi sebenarnya ada karakter-karakter yang mencirikan kelompok ya sebenarnya itu. Yang tadi disebutkan kalau polennya itu misalkan ini umumnya tricolpate pada suku primitif. Kalau Liliopsida monosulcate. Jadi sebenarnya beberapa ahli berbeda pendapat mengenai kelompok ini, mana yang lebih primitif dan mana yang lebih maju. Ada yang menyebutkan bahwa Magnoliopsida itu sebenarnya lebih primitif daripada Liliopsida. Artinya yang lebih advance itu adalah yang monokotil. Kalau beberapa ahli berpendapat demikian. Ada berbagai pernyataan mengapa demikian, ada ininya sih sebenarnya, tapi saya tidak akan bahas. Nah, kita mulai saja ke pembahasan yang Liliopsida. Tadi kita ingat Liliopsida atau monokotil. Jadi sudah harus kebayang seperti apa kemungkinan dia pohon ya, sebagian besar, bukan sebagian, 50% adalah pohon. Kemudian jumlah kelipatan bunga atau bagian-bagian reproduktifnya, kalau Liliopsida adalah kelompok 3. Contoh yang pertama adalah yang banyak manfaatnya itu adalah dari kelompok pinang-pinangan atau kelapa. Kalau kita banyaknya kelapa ya, Arecaceae atau palme. Jadi karena daunnya seperti menjari disebutnya palme, kelompok Arecaceae. Nah, jadi kelompok ini walaupun kita lihat banyak pohonnya, tapi sebenarnya ada juga yang merupakan perdu. Dan ada juga yang merambat. Kemudian ini nggak usah dilihat lah majemuk. Tapi seperti ini pada umumnya kan ada karakter-karakter dari daun seperti ini ya. Nah, saya sih lebih ingin memperkenalkan ke jenis-jenis apa yang
sudah diketahui potensinya dan sudah dikembangkan, maupun mungkin yang belum dikembangkan. Tapi sudah banyak penelitian misalnya mengenai tumbuhan tersebut ya. Kalau kelapa mah udah pada tahu lah, mulai dari batangnya juga, daunnya juga sudah banyak manfaatnya ya, akarnya juga sudah banyak manfaatnya. Dan ini merupakan tumbuhan tropikal ya, yang kelapa itu kalau dulu tinggi sekali, tapi sekarang itu kelapa itu kan tidak setinggi ini ya. Kalau beberapa jenis kelapa, bukan jenis Pak, mungkin varian kelapa itu atau tergantung lingkungannya, ada yang sangat tinggi, tapi yang sekarang nggak terlalu tinggi sih sebenarnya, yang sering kita lihat. Kemudian aren nih, aren mungkin biasanya diambil dari, untuk apa? Ada yang untuk gula aren kan ya, gula aren lebih bagus daripada gula kelapa sebenarnya ya. Kemudian ada juga mungkin untuk kolang-kaling ya kalau untuk. Nah, tapi yang baru dikembangkan ini sebenarnya bisa untuk hal yang lainnya sih. Misalkan dari tetesan-tetesan cairan arennya ini bisa digunakan untuk membuat etanol misalkan, atau yang lainnya. Kemudian kelapa sawit, nah mungkin yang paling banyak dikembangkan di sini ya. Kelapa sawit yang digunakan untuk selain industri makanan, industri juga banyak menggunakan ini ya, kelapa sawit. Kelapa dan kelapa sawit beda ya, dari berbagai karakter mirip-mirip ya, tapi sebenarnya ada tentu saja dari ininya ya, terutama perbungaannya ya, bunch-nya ini beda-beda, ikatan perbungaannya beda. Ini aren, ini kelapa, jadi ini dikembangkan tapi masih yang bisa langsung digunakan. Sebenarnya bisa kalau misalkan untuk melihat prospeknya itu sebenarnya masih banyak di sini ya, terutama dari buah dan cairan yang dikeluarkannya ini, berbagai industri. Kemudian nih ada lagi sagu. Nah, sagu itu di Indonesia itu sebenarnya sagu yang diambil itu sebagian besar, kalau menurut saya, menurut berbagai penelitian, ternyata sagunya itu yang tumbuh sendiri ya, yang diambil dari hutan sagunya itu, dan diambilnya kan dari pelepahnya. Jadi kalau misalnya diambil pokok pelepahnya, ini bagian batangnya ya, batangnya diambil bagian pulurnya. Nah itu termasuk kalau kalau sagu itu termasuk karbohidrat yang rendah dari ininya ya, rendah dari proteinnya. Kemudian kurma, nah kurma kita tidak punya nih, bukan tidak punya, mungkin bisa jadi, tapi buahnya tidak sebagus di negara-negara yang panas ya, di Timur Tengah. Kemudian ada yang disebut pinang nih, arekolin. Ini terus apa lagi, bentar, ada lagi nih pandanus. Ini udah ke pandanus ya, sorry. Jadi kalau yang arekase tadi hanya berapa saat yang sebenarnya ini kalau baru diketahui arekolin ini manfaatnya saya lupa lah untuk apa ya, tapi setidaknya kalau udah diketahui ini metabolit sekunder ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Oke, bentar nih ya. Berikutnya adalah pandanase ya. Pandan. Kemarin salah satu manfaat pandan itu adalah yang sudah banyak digunakan adalah sebagai serat untuk, tapi masih sederhana ya, seratnya juga masih untuk tikar, yang desainnya masih sederhana ya. Nah kalau dikembangkan lebih lanjut mungkin bisa bisa menghasilkan serat-serat yang lebih keren ya, dan bisa seperti yang kemarin itu kan high end ya, jadi harganya bisa tinggi. Tapi kalau hanya untuk tikar yang seperti kita lihat itu mungkin masih taraf awal ya, belum bermain dengan desain-desain yang keren-keren ya. Nah pandanase ini, tapi yang saya jelaskan di sini adalah yang disebut Pandanus conoideus ya. Ini sebenarnya tumbuh di Maluku ya, Papua ya, Indonesia bagian timur.
dan menghasilkan tokoferol dan beta-karotin yang sekarang banyak digunakan sebagai anti iritasi sebenarnya, tapi udah dieksplor ya, sebenarnya katanya mempunyai potensi sebagai anti kanker, dan buahnya itu besar, tidak seperti buahnya besar, jadi kalau gitu mungkin lebih besar dari sini ya, sama ini juga jenisnya, tapi lebih mungkin ini kalau agak ke sini jadi termasuk besar ya. Dan tapi beberapa tahun yang lalu memang rada biasa ya di kita itu sudah rame, kemudian kita tidak tahu apakah diteruskan ke penelitiannya. Jadi sudah diketahui kandungannya tokoferol ya, metabolit sekundernya, dan ada apa? Saya nggak tahu dari senyawa metabolit mana yang bisa digunakan untuk anti kanker ya. Ini ciri-ciri dari ini monokotil ya, ingat cirinya. Ini urat daunnya biasanya sejajar dan bentuknya pada umumnya pita ya. Daunnya bentuk pita. Kemudian ini termasuk perdu kalau ini ya. Akarnya ada akar tunjang. Kenapa mempunyai akar tunjang? Biasanya itu akar tunjang itu biasanya untuk jenis-jenis tumbuhan yang bisa di rawa atau di pantai ya. Kemudian serat-seratnya bisa ya tadi daun-daunnya bisa digunakan untuk apa? Untuk sebagai bahan serat. Nah, hanya satu aja contohnya. Kemudian yang arase. Kalau yang pertama kelapa itu arekase, kalau ini arase talas-talasan ya. Talas-talas, kelompok talas juga banyak manfaatnya sebenarnya ya. Ada karakter dari kelompok ini. Satu adalah ini mempunyai kristal kalsium oksalat. Sehingga kalau untuk misalnya kita memanfaatkan umbinya harus proses itu artinya bisa digoreng, direbus supaya kalsium oksalatnya itu mungkin larut. Jadi sebelumnya kan dicuci sampai beberapa kali misalkan baru direbus. Nah, itu yang bisa menyebabkan gatal. Sering ada rafidai atau kristal kalsium oksalat. Ini talas juga kalau manfaatnya juga lumayan ya. Kalau talas-talas yang sudah dikultivasi itu kan biasanya daunnya juga untuk bikin sayuran, batangnya juga bisa untuk sayurannya, bikin sayur-sayuran, ada sayur lempong namanya itu. Kemudian ininya juga digoreng. Kemudian juga sekarang ada ya beberapa percobaan atau malah sudah dijual kali ya. Jadi bolu atau kue nih, saya lupa yang dibakar. Makanan intinya ya yang dibuat dari umbinya itu sebagai pengganti dari tepung terigu menggunakan umbi talas ya. Kemudian yang lainnya itu ada juga ini ya, Acorus calamus nih. Rhizomnya afrodisiak ya untuk meningkatkan vitalitas, dan rhizomnya ya. Tapi akarnya untuk stimulan. Kalau stimulan itu biasanya macam-macam nih, stimulan untuk meningkatkan nafsu makan supaya tidak lemas gitu ya. Kemudian yang banyak sekarang itu di Jawa Timur atau Jawa Tengah ya. Jadi ada iles-iles. Jadi ininya banyak digunakan ya umbinya. Umbinya banyak dimanfaatkan selain iles-iles. Nah, ini tadi ini jadi saya tidak saya hanya menjelaskan beberapa familia saja yang sudah diketahui potensinya, dikembangkan, tapi masih dalam tahap misalkan masih secara home industry. Nah, kemudian ada juga yang sudah merupakan bagian dari industri ya. Ini Cyperacea nih, kalau kalian melihat ini jadi kelompok Cyperacea. Jadi seperti ini ya, potensinya ini sebenarnya untuk bahan kertas nih, ini untuk bahan kertas.
Karena biasanya serat-serat yang dihasilkannya itu panjang-panjang yang bisa digunakan sebagai bahan pembuat serat ya. Kalau dilihat di sini, karena ciri-ciri dari tumbuhan ini adalah batangnya padat ya, karena ada juga jenis-jenis dari kelompok ini yang ininya kosong ya, batangnya itu kosong. Kalau padi kan batangnya kosong ya. Kalau ini padat, daunnya linearis, jenisnya banyak 4.000-an. Oke, dari kelompok Cyperaceae. Sebenarnya masih ada lagi, tapi saya hanya memilih satu saja, takutnya kebanyakan. Kemudian, nah ini sumber-sumber karbohidrat ya yang sudah dikembangkan banyak ya. Ini kalau ini sudah dikembangkan, ada misalkan oats yang kalian udah tahu ya. Kemudian gandum, apalagi gandum ini udah industri. Kemudian ada yang khusus untuk roti hitam ya, Sesale cereale. Kemudian Odium vulgare ini barley juga ini udah dikembangkan, tapi kebanyakan di negara bukan di kita ya, di 4 musim. Sorghum, nah di kita juga sudah mulai ya untuk mengindustrialisasikan kalau kan nggak salah ya. Karena sebelumnya memang udah banyak juga, tapi bukan untuk industri, hanya untuk misalnya makan, bikin bubur dari ini ya, sorghum. Dan biasanya yang saya lihat sih biasanya untuk makanan burung ya, makanan burung. Kemudian jagung sudah banyak, secara industri juga sudah banyak dikembangkan, sudah banyak dimakan tuh berbagai macam lah ini ya. Kalau jagung sih sudah. Kemudian ini yang mungkin belum banyak jali nih. Ini juga krim juga kan keras ya, keras. Nah, tapi sebenarnya masyarakat mah udah biasa, beberapa tidak semua masyarakat sudah bisa menggunakan untuk bubur nih biasanya, tapi memang prosesnya yang lama karena kulitnya itu keras sekali ya. Jali ada, ini juga sorghum sudah jali, saya kira mungkin sudah mulai, tapi saya nggak tahu nih masih dalam taraf penelitian atau sudah home industri atau secara industri, saya belum tapi kayaknya industri belum deh. Nah, kalau ini sih sudah mana yang sudah banyak dikembangkan. Kalau ini saharum ya sudahlah, nggak usah kita bahas lagi. Kemudian ada yang mungkin belum, saya vetiveria, vetiveria itu kan suka digunakan untuk minyak antibakteri ya, vetiveria zizanoides itu. Tapi sebenarnya kalau ini juga sering digunakan sebagai pohon untuk anti erosi ya, pohon lagi jenis tumbuhan untuk anti erosi, kan ditanam aja di pinggir-pinggir, misalkan di tepi-tepi yang agak miring, tapi sebenarnya dia tidak bisa sendiri, kalau sendiri nggak bisa, jadi harus ada pohonnya juga. Kemudian ada Cymbopogon, ini dari kelompok Cymbopogon itu ada serai wangi, kemudian Cymbopogon zizanoides juga sama nih, zizanoides serai dapur ya, serai dapur. Kemudian kalau serai wangi untuk ini sakit perut. Ini ada untuk minyak terapi. Nah, ini jadi dari kelompok Cymbopogon juga sudah, mungkin kalau kata sih belum industri sih, atau bagian campuran dari minyak tertentu misalnya ya. Kalau serai dapur kita udah biasa menggunakan ya, tapi masih untuk keperluan dapur. Nah, kemudian kalau Musa paradisiaca tidak akan saya bahas, banyak sekali ya manfaatnya. Selain dimakan dan lain-lainnya, daunnya bisa digunakan, batangnya juga, jantungnya juga, dan lain ini udah berkembang luar biasa kalau banana itu pisang. Tapi yang menarik ada Musa textilis, untuk tekstil nih. Nah ini kalau setahu saya belum banyak dikembangkan di Indonesia ya, ini secara industri besar-besaran belum di Musa textilis. Kan ini Musa paradisiaca, kalau yang banyak dikembangkan saat ini ya adalah Musa paradisiaca.
Kemudian ada ini dari kelompok Bromeliaceae, ananas komusus atau nanas. Mungkin bisa seratnya ini untuk serat ya, karena lihat biasanya daun-daun yang kaku, keras, biasanya serat-seratnya itu kuat ya, serat-serat di dalamnya, sehingga digunakan untuk berbagai keperluan ya, untuk bahan-bahan pembuat serat. Tapi yang menarik di sini adalah ini kandungan metabolit sekundernya, buahnya mengandung bromelin. Bromelin yang bisa untuk pengempuk daging ya, bromelin. Nah, ini untuk Zingiberaceae. Zingiberaceae itu banyak sekali jenisnya sebenarnya ya. Kalau di Indonesia apalagi bermacam-macam, dari kelompok Zingiber, kelompok temannya jahe lah intinya. Ada kencur, kemudian ada yang lain-lain. Nanti kita lihat. Saya hanya menjelaskan beberapa saja. Nah, ini termasuk yang herba ya. Ini masih kelihatan kan karakter dari monokotilnya, lihat ini ya. Ini daunnya berbentuk pita sebagian besar. Kemudian urat-urat daunnya juga sejajar. Kemudian yang karakter dari kelompok Zingiberaceae adalah aromatik. Aromatik itu artinya kalau ketika kita remas itu adalah harum ya. Harumnya itu macam-macam kan, kalian bisa membedakan baunya jahe dengan kencur, beda-beda ya. Ini kalau di sebagian besar ada di daerah tropis ini, kalau untuk Zingiberaceae, terutama Asia Selatan. Asia Selatan itu India ya, dan Asia Tenggara. Bunganya sebenarnya kalau lihat keren juga, cuma kecil ya, warna-warni. Contohnya kapulaga nih, yang ini kapulaga ini buahnya putih seperti bawang putih kecil, tapi beda deh. Baunya khas sih, tapi nggak terlalu tajam. Jadi kapulaga itu biasa campuran untuk obat batuk. Obat batuk yang ini ya, biasa yang obat batuk apa sih namanya itu, yang ada rasa-rasanya itu ya, lupa saya. Kemudian untuk demam dan rematik, kapulaga. Kemudian ada koneng atau kunyit. Nah, kunyit itu termasuk jenis tumbuhan yang mempunyai manfaat banyak nih ya, karena bisa digunakan untuk obat mah, penambah nafsu makan. Jadi yang obat-obatan yang urusannya ada dengan lambung dan pokoknya bagian perut lah intinya ya, lambung. Kemudian ini languas galangan atau lengkuas. Sebenarnya selain dari untuk sayuran tuh ada juga untuk manfaat lain ya. Kalau untuk yang masyarakat tertentu, kalau mungkin saya nggak tahu masih digunakan nggak, kalau dulu sih untuk obat panu ya. Jadi lengkuasnya digosokkan ke panunya nih. Kemudian kencur, kalau beras kencur kan bisa untuk misalkan beras kencur itu untuk digunakan untuk seleo ya. Kemudian tapi selain itu bisa juga untuk buat batuk dan masuk angin juga bisa. Reveria galanga. Bunganya kecil tapi sebenarnya lucu ya, putih. Kemudian ada ininya, ada ungu sedikit. Nah, ini kalau di sini kelihatannya 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini ada yang 2 ini. Jadi sebenarnya 6 kelipatan 3 ya. Kalau jenisnya bagian-bagian dari petalnya kelipatan 3. Jadi 6. Kemudian apa lagi ya? Liliaceae ini berbagai macam bawang-bawangan, mungkin kalian sudah tahu bawang putih untuk apa, bawang merah untuk apa. Bawang putih kan untuk ini ya, untuk penurun darah tinggi misalnya ya. Diabetes juga kadang-kadang menggunakan ini. Tapi penurun darah tinggi setahu sama yang paling banyak digunakan. Bawang merah.
dan bawang daun. Tapi bawang daun saya belum dibandingkan dengan bawang putih. Bawang di antara bawang-bawang ini adalah bawang putih yang paling banyak ya untuk sebagai obat-obatan tradisional itu bawang putih. Nah, ini kemarin kan kalau mungkin kalian kalau menangkap sedikit ada berbagai yang digunakan juga ya, contoh dari serat agave americana nih. Jadi digunakan daunnya ya, daunnya itu keras, kasar nggak ya? Kayaknya nggak kasar, itu keras ini kaku gitu. Kemudian ada duri-durinya dari kelompok Agavaceae ganas, nenas kalau bahasa Sundanya untuk nenas ya, untuk tali. Kemudian ada Agaveaceae salanang yang untuk tambang ini nih. Jadi untuk khusus untuk membuat tambang pakai Agaveaceae salana. Seperti ini. Ini beda variannya ya. Oh ini ke sini, sorry. Ini aloe barbadensis. Mungkin bukan aloe vera, jadi aloe barbadensis. Tapi semua juga kan suka disebut lidah buaya ya. Tapi yang digunakan untuk kosmetik itu adalah aloe vera, bukan aloe. Setahu saya bukan aloe barbadensis. Tapi ini juga semuanya disebut lidah buaya juga. Ya. Kalau yang aloe vera itu kan lebih gembung ya, lebih tebal daunnya itu. Nah, ini Dioskorea. Kita sudah bahas Dioskorea itu pada waktu ini ya, hormon ya kalau nggak tahu. Tuh, dia menghasilkan bahan baku dari steroid kortison, diosgenin atau antifertilitas. Diosgenin ada bahan untuk antifertilitas. Ini daunnya seperti ini ya. Kita punya sih di kebun botani yang di Ganesha itu ada Dioskorea. Jadi buahnya itu menempel di sini, di batangnya, di tangkainya ini ya. Buah, umbinya. Kok umbi? Buah. Dioskorea alata, Dioskorea pilos. Jadi Dioskorea itu jenisnya banyak dan manfaatnya juga kalau mau menghasilkan penghasil steroid itu berarti kalau kata saya sih bisa dikategorikan sebagai tumbuhan mahal ya, karena kalau kita memerlukan steroid hormon itu kan tidak perlu 1 liter 2 liter, hanya berapa mikron aja udah cukup ya sebenarnya. Kemudian ada ini dari kelompok, mungkin yang terakhir dari kelompok monokotil ya, orchid nih, kelompok Orchidaceae ya, Orchidaceae yaitu vanila. Mungkin kalian nggak kebayang seperti apa sih vanila itu. Seperti ini nih, vanila itu keren ya bunganya. Vanila flanifolia, vanili. Dari bijinya tentu saja yang diambilnya ya. Orchidaceae. Ya, macam-macam kan kegunaan vanila, terutama untuk ini. Membuat kue, membuat minuman ya. Yang rasanya itu segar. Oke. Itu yang monokotil sudah. Sebelum ke dikotil ada yang bertanya tidak? Kalau tidak ada dilanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan saja. Sebenarnya kalau secara jumlah jenis itu kelompok kelas Magnoliopsida itu lebih banyak dibandingkan Liliopsida. Ya karena selain bentuk hidupnya juga bisa bermacam-macam ya. Juga dari dia dari polinasinya juga beragam. Nah, kita mulai dengan Lauraceae dulu. Lauraceae. Ini apa ini? Ini adalah yang kalian sering makan. Alpukat ya. Alpukat.
Nah, alpukat itu termasuk jenis pohon, tapi dari kelompoknya itu sebenarnya sebagian besar pohon, kecuali ada satu jenis yang bukan pohon atau perdu. Nah, ini yang dimanfaatkan tentu saja kalau buat kita sih, ini buahnya ya, bagian buahnya. Tapi sebenarnya kayunya juga suka digunakan juga, ya kayunya juga suka digunakan. Dan buahnya sekarang itu kan tidak hanya dimakan, ada untuk kosmetik juga ya. Kemudian ini satu contoh saja. Nah, mungkin banyak mungkin secara industri saya kira mungkin sudah diekstrak ya. Jadi kayu manis cinnamomum burmani. Cinnamomum burmani ini bisa diekstrak untuk mendapatkan minyak atsirinya. Selain itu dia juga menghasilkan tanin ya. Dan taninnya itu bisa untuk antimikroba. Kemudian ada lagi jenis dari cinnamomum yaitu Cinnamomum cassia Chinese. Ini dikategorikan sebagai Chinese pasti ini. Chinese cinnamon. Ini banyak mengandung minyak atsirinya itu kan berbagai jenis metabolit sekunder. Piper, nah ini piper mungkin kalian tahu sirih ya. Mungkin kalian sudah sering lah melihat daun sirih ya. Daun sirih. Tapi belum pernah melihat buahnya ya. Nah ini buahnya seperti ini. Sebutannya sebenarnya bukan jarang berbuah. Tapi saya juga belum pernah melihat buah sirih sih sebenarnya. Nah ini aromatis. Jadi bisa kalau di rumah bisa tercium bau khasnya ya. Manfaatnya mungkin kita lihat manfaatnya di sini bentar. Manfaatnya enggak dijelaskan. Sebenarnya manfaatnya ini nih. Udah ada. Bentar. Ini nggak usah dilihat. Ini kalau perbungaan yang nggak usah dilihat ya, makanya ini kata saya juga masih under construction. Ini kita lihat saja nih. Jadi macam-macam manfaat dari daun sirih nih. Bisa untuk sakit mata ya, misalnya diteteskan saja, tapi memang agak perih sih. Kemudian untuk bau mulut, kulit gatal, jerawat, pendarahan gusi ya, mimisan yang mungkin yang sering digunakan, yang kita tahu adalah untuk mimisan ya. Kemudian sariawan juga bisa sebenarnya. Ada sakit jantung, sifilis, sakit gigi juga, tapi bukan untuk pengobatan jangka panjang untuk sakit gigi. Biasanya untuk sebelum sampai ke dokter, misalkan belum sempat ke dokter, bisa ya dengan daunnya yang digunakan. Karena di daun sirih itu yang paling banyak digunakan adalah dari daunnya ya. Kemudian ini ada yang piperefractum. Piperefractum itu biasanya kalau di jamu-jamuan kadang-kadang yang disebutnya cabai Jawa karena biasanya banyak digunakan pada bahan jamu ya. Jadi ini manfaatnya banyak juga nih, diambil dari daunnya juga. Kadang-kadang juga ini bagian dari buahnya juga ya. Urusannya ini kejang perut, kejangnya urusan bisa sakit kepala juga, sakit gigi, dan ini kalau kata saya sih udah manfaatnya udah banyak sekali. Kalau dari satu tumbuhan bisa macam-macam ya. Wis, ini udah tadi yang vipra sudah, jadi manfaatnya ya sudah dimanfaatkan. Kalau di industrinya mungkin untuk industri jamu ya kalau setahu saya. Refraktum, nah ini jadi familia lain sterculiaceae. Kalau sterculiaceae itu
Ini yang disebut cola Acuminata. Cola, mungkin ingat minuman merek Coca-Cola ya, itu diambil dari ininya sebenarnya ya, dari dulu itu pada awal mulanya, jadi rasa atau warnanya itu diambil dari buah biji atau buah nih, buah dan biji ya. Saya anggap buah dan biji aja dari cola Nitida. Tapi sekarang sih udah menggunakan sintetik. Itu sterculiaceae. Jenis lain dari sterculiaceae adalah yang coklat. Kalau coklat kita nggak usah bahas karena sudah secara industri juga sudah sangat berkembang ya, Theobroma kakao. Tapi ada jenis yang mungkin belum kalian ketahui, ada yang disebut kepuh. Biasanya digunakan kayunya itu untuk peti ya, peti berbagai peti. Sterculia foetida. Nah, itu dari suku Sterculiaceae. Kemudian ini Malvaceae nih. Malvaceae ini mungkin kalian pernah lihat ya. Bunga seperti ini, Hibiscus rosa sinensis ya. Dari karakter kelompok ini adalah ininya, ada yang disebut ada rambut bintang. Kemudian ininya stamennya itu yang disebut membentuk tabung ya, karena dia bersatu yang disebutnya stamen monadelphus. Nah, sebenarnya yang menarik di sini adalah mungkin kalian pernah mendengar kasturi, harum seperti bunga kasturi itu. Nah, ini adalah Abelmosus moshatus ya. Jadi bijinya itu digunakan sebagai pewangi. Bau kasturi, kembang kasturi. Ini ya bunganya bukan apa ini, perdu dari kelompok Malvaceae. Kemudian ada jenis satu lagi yang Brassicaceae, Brassica atau kelompok kubis ya. Nama lain ada Cruciferae karena dihubungkan dengan jenis stamennya yang letaknya itu crucifer ya, jadi cross gitu ya. Nah, ini jenis kubis-kubisan termasuk yang banyak dikembangkan di bidang pertanian ya, sehingga kita mempunyai varian yang sangat banyak sekali. Variannya itu sangat banyak sekali nih. Nah, sampai saat ini udah banyak sekali nih varian-varian dari varian dari Brassica itu ya. Walaupun ini jenisnya ada yang jenisnya sama tapi variannya lain. Misalkan ini Brassica oleracea varietas italica, ini varietasnya botrytis, ini varietasnya yang lain lagi. Ini tapi varietas yang lain. Jadi ini kelihatannya jenisnya yang berbeda, tetapi sebenarnya kalau jenisnya sama, varietasnya aja yang berbeda ya. Tapi ada juga yang memang jenisnya berbeda ya. Misalnya ini lobak rapanus. Ini jarang di kita ya ini. Jenisnya, nah ini paling kita makan yang ini yang Brassica sinensis, kemudian ini bit merah ya, Rapanus sativus. Nah, jadi sistem pertanian telah mengubah macam-macam ini jadi luar biasa berbeda, padahal sebenarnya masih varietas. Perbedaannya hanya varietas saja. Oke, lanjut. Nah, Moraceae tadi sebenarnya di Moraceae itu jenisnya banyak, tapi di sini contohnya hanya satu saja, yaitu buah tin, Ficus cairica ya, cairica sebenarnya. Jadi ini sebenarnya contoh lain dari Moraceae atau beringin, itu adalah beringin sendiri ya. Beringin. Dan ini kalau beringin itu di Indonesia jenisnya luar biasa banyak sekali jenisnya ya, dan karakternya juga bervariasi, dia ada yang pohon perdu dan ada yang juga yang merambat. Tumbuhnya bisa di tropis atau subtropis. Ini saya hanya memperlihatkan satu saja. Oke, lanjut. Nah, ini jambuan.
Jambu-jambuan, jambu batu dicontohkan, tapi jambu batu tidak hanya jambu saja ya, jambu-jambu macam-macam, jambu air, dan jambu air juga macam-macam juga. Tapi jambu batu di sini saya perlihatkan karena sudah digunakan banyak secara tradisional, daunnya misalkan untuk diare, kemudian buahnya juga kan kalau untuk yang penyakit DB ya suka dikasih ini karena mengandung vitamin C yang tinggi, buahnya yang buah yang warna merah. Jenisnya juga jenisnya juga banyak ya dari kelompok ini, dari Myrtaceae itu. Nah, yang satu sekeluarga dengan jambu-jambuan ternyata adalah ini eukaliptus atau kayu putih ya. Kalau di Australia itu banyak sekali jenisnya eukaliptus itu macam-macam. Ada globulus, tapi kalau di kita ada globulus, eukaliptus, tapi ada jenis lain, kita punya jenis lain yang itu gelam. Sama untuk diproses juga untuk menghasilkan minyak penghangat badan ya. Ini ada yang disebut Rhodania cinerea itu jadi untuk ini pewarna ya, bisa digunakan sebagai pewarna. Ini Myrtaceae, kemudian apa lagi nih? Ini tadi selain jambu-jambuan, cengkeh juga masuk dalam kelompok ini ya. Bisa dilihat kan karakter dari bunganya saja ya, banyak. Ini stamen, stamennya seperti uban yang di kepala yang sudah tua, orang yang sudah tua ini adalah stamen. Jadi Syzygium aromaticum itu menghasilkan ini udah banyak diketahui ya, menghasilkan eugenol yang biasa digunakan untuk obat kolera dan obat campak. Nah, katanya sih salah satu untuk ini, untuk kalau meningkatkan tekanan jantung kalau jantungnya lemah. Kemudian salam yang biasa banyak di dapur, tapi sebenarnya selain banyak di dapur dia juga bisa untuk anti ini, biasanya anti kolesterol ya, anti kolesterol biasanya dianggap sebagai obat tradisional untuk menurunkan kolesterol yang tinggi. Nah, ini Euphorbiaceae, mungkin Euphorbiaceae kalau kalian mungkin hanya mengetahui jarak ya. Kemudian ini tanaman hias yang disebut kastuba. Tapi sebenarnya tidak hanya jarak yang menghasilkan minyak itu ya, bisa ada kalau yang jarak pagar. Ini Jatropha curcas, kemudian ada Croton tiglium, kemudian Ricinus communis ya. Nah, kalau Croton tiglium itu selain menghasilkan minyak yang lumayan tinggi, dia bisa digunakan untuk purgatif itu untuk menstimulasi supaya misalkan keracunan bisa supaya keluar ya. Jadi yang kemudian ada juga masih kelompok Euphorbiaceae itu yang ini kemiri ya. Kalian mungkin kemiri Sunan sudah banyak ya, kemiri Sunan banyak dikembangkan untuk biodiesel. Kemiri Sunan termasuk dalam kelompok Euphorbiaceae. Kemudian ini juga karet masuk sini juga ya, Hevea brasiliensis. Dan ini Sauropus androgynus atau katuk ya. Katuk itu sekarang sudah tidak populer lagi. Kalau dulu itu untuk sayur bening ya, sayur bening yang bisa digunakan untuk laksatif itu untuk ibu-ibu supaya air susunya, yang ibu-ibu yang sedang menyusui, air susunya supaya meningkat. Sayur bening.
Kemudian, oh ini sudah suku Meliaceae. Meliaceae ini contohnya itu yang tumbuhan yang suka di pinggir jalan itu apa? Swietenia macrophylla ya. Ini digambarkan hanya membandingkan saja Swietenia yang ada di kita dan dengan di luar, betapa tingginya pohon ini. Tapi di kedua tumbuhan itu dibedakan dari apa? kulit batangnya yang berbeda ya. Yang di kita itu kemerahan, kalau yang di luar itu ternyata lebih ke kuning-kuningan. Nah, ini sebenarnya manfaatnya juga banyak ya. Ini sebagai sumber kayu juga untuk ini. Saya kurang tahu apakah sudah dikembangkan belum ya, tapi biasanya orang itu menggunakan untuk menurunkan ini diabetes juga ya, dan bukan kolesterol, diabetes. Ini rasanya lumayan pahit sekali ini dari bijinya. Jadi buahnya seperti ini ya. Kalau kena angin jatuh ke bawah, kemudian dia akan memencar. Nah, ini akan buah-buahnya itu seperti ini. Ini buahnya di sini dan ada sayapnya. Ciri-ciri buah yang bersayap itu artinya biasanya dia habitusnya itu adalah pohon tinggi ya, yang digunakan sebagai alat untuk penyebaran juga ya. Nanti biasanya terbawa oleh angin nih. Selain untuk itu biasanya kayunya juga digunakan untuk bermacam keperluan, tapi biasanya bukan untuk untuk beban berat, bukan. Nah, ini contoh-contohnya saya kira ada Meliaceae daerah mungkin pernah dengar ya. Ini adalah untuk pestisida nih. Kemudian ada Tona suren itu untuk kayu suren, mungkin pernah dengar ada kayu suren, itu adalah digunakannya itu adalah batangnya ya. Kemudian ini Azadirachta sama tadi daunnya untuk insektisida daunnya. Jadi kalau daunnya untuk insektisida, kalian bisa mengembangkannya sangat mudah sekali ya. Karena bagian yang digunakan itu bagian yang paling banyak. Kemudian ini kita jeruk-jerukan ya, jeruk-jerukan sudah di dapur juga sudah kita banyak menggunakan, kemudian minuman juga ada. Jadi sebenarnya kalau jeruk itu memang sudah banyak merupakan komoditas dengan berbagai guna. Jadi ciri-cirinya itu aromatis ya, karena dari daunnya ya, aromatis dari daun, tidak hanya daun tapi ininya buahnya juga. Kemudian contoh-contoh jeruk itu macam-macam nih. Ini mungkin yang hanya dikenalkan, tidak semuanya. Jadi ada orange nobilis, mengandung vitamin C yang tinggi, citrus grandis, pomelo, ada aurantium, kemudian amblycarpa, jeruk limau. Kemudian ada hystrix. Tuh, ini ada yang untuk stimulan, kemudian astringent untuk pembersih muka ya. Kemudian ini tadi aurantifolia sudah. Jadi aurantifolia itu jeruk nipis ya, kalau kita buah batuk untuk mengurangi batuk, flu dan demam. Itu jeruk. Kemudian selain jeruk ada apa? Oh, tidak dibahas. Ini hanya membahas jeruk untuk rutase. Sebenarnya selain jeruk-jerukan ada lagi jenis yang lain, tidak saya bahas ini ya. Nah, ini Kamboja Apocynaceae. Ini sebenarnya dari kelompok ini termasuk jenis yang menghasilkan alkaloid tingkat tinggi nih, termasuk ya. Jadi kalau alkaloid tingkat tinggi biasanya banyak diekstrak ya dari kelompok tumbuhan ini untuk obat-obatan. Jadi cirinya itu biasanya bergetah kalau kita potes saja misalkan dari kembut. Bisa kelihatan ada getahnya ya. Ini contoh-contohnya. Ini kalian udah tahu Catharanthus roseus, kemudian ada palasari, batu pulasari pada jamu-jamuan banyak digunakan. Ini juga
banyak digunakan pada jamu, tapi sebenarnya kulit kayunya itu untuk anti malaria. Alamanda catarrhatica atau alamanda hiasannya. Kemudian yang lainnya ini ada manfaat banyak. Cerbera. Cerbera yang kita di pinggir jalan merupakan tanaman peneduh ya, kalian mungkin suka lihat buahnya ini, bunganya putih kecil ya. Ini adalah Cerbera manghas bintaro, mengandung cerberin. Kemudian ini kulit pandak, sini banyak dieksplor, terutama di India nih. Anti hipertensi. Namanya juga Revolvia serpentina karena akarnya itu seperti serpentin itu adalah seperti mengular, serpen ya, serpen itu. Ini di India banyak dieksplor sehingga jadi banyak berkurang, tapi sebenarnya bukan merupakan jenis yang langka, sebenarnya bukan, tapi karena banyak dieksplor jadi tanamannya itu jadi berkurang. Kemudian ini stropanthus dan lain-lain, banyak kan yang menghasilkan stropantin, misalnya kardiostimulan. Kardio itu intinya jantung ya, untuk stimulasi jantung. Ini semuanya ini belum masih potensi Teketia peruviana. Jadi banyak yang tanaman hias masih belum diketahui, mungkin sudah digunakan sih sebenarnya, tapi saya tidak mungkin belum tahu saja potensinya. Oke, ya berikutnya adalah familia yang banyak dikembangkan juga ya, baik untuk makanan dan untuk obat juga nih. Kita sudah bahas banyak, karena pasti kalau menyangkut alkaloida pasti menyebut kelompok dari tumbuhan ini. Dan tumbuhnya itu tidak hanya di satu lokasi, banyak ya, banyak negara, maksudnya di temperata dan di tropika. Nih, ini jenis-jenis ini. Jadi di kita itu kalau yang cabai itu variannya itu udah banyak ya. Capsicum itu variannya sudah banyak sekali. Nih, misalnya longun, abbreviatum, banyak. Nah, kemudian selain cabai atau cabai rawit, Nicotiana, tembakau juga masuk sini. Kemudian ini ada jenis tumbuhannya, buahnya itu sangat dicari sebenarnya ya, yang disebut cecendet ya. Cecendet potensinya mungkin sedang banyak diteliti nih. Kemudian ada yang Atropa belladonna, saya kira saya lupa nih di kelas ini atau yang lainnya. Jadi ini yang Yosianus niger ya, yang mengandung alkaloida tinggi sehingga pada zaman dulu itu digunakan untuk hukuman mati ya, salah satu hukuman mati harus minum cairan yang hasil ekstraksi dari tanaman ini. Kemudian ada lagi datura metal, obat ini belum jelas nih obat. Brugmansia nih, kecubung. Kecubung itu macam-macam, ada yang kecubung gunung, suaviolens, warnanya kuning ya. Di Nangor ada, saya kira di kampus Jatinangor ini kayaknya yang kuning deh. Kemudian atau yang candida, terus ada juga Brugmansia candida. Itu Solanaceae, kemudian kentang masuk sini juga, tomat juga, terung masuk sini. Yang sudah banyak dimanfaatkan untuk makanan. Nah, tapi kita banyak yang belum banyak mengembangkan, misalkannya kita makan ubi ya, ubi manis, hui ya kalau bahasa Sundanya. Tapi sebenarnya dari umbi juga bisa dari umbi itu, daunnya itu untuk laksatif itu untuk memperlancar ke belakang ya, BAB. Kemudian ada jenis yang disebut ini Meremia mimosa, bidara upas. Ini masih liar ya. Jadi kemudian bidara upas yang atas ini adalah ini. Kemudian jadi jenis-jenis ini Ipomea pescapre. Ini adalah bidara upas. Jadi ini juga untuk diuretikum dan laksatif.
Diuretikum artinya untuk memperlancar ke ini ya, untuk kencing misalnya. Oke, lanjut. Nah, verbenase jati-jatian. Nah, ini verbenase ada ciri khas dari kelompok ini adalah batangnya segi empat ya. Tectona grandis biasanya kan ditanam untuk mendapatkan kayunya. Kemudian diinginkannya itu pohon-pohonnya yang tegak lurus semuanya, lurus semua. Gimana caranya supaya tegak lurus, supaya mendapat sinar materi yang cukup. Jadi harus ada ukuran-ukuran jarak-jarak tanamnya berapa gitu ya. Tapi kalau zaman dulu itu daunnya itu juga digunakan untuk pembungkus misalnya bermacam-macam ya. Daunnya karena daunnya itu sangat lebar. Ini berbagai jenis yang lainnya yang tidak dikenal ya, tapi dieksplor bisa belum banyak dieksplor ya, masih banyak hanya digunakan oleh masyarakat lokal. Misalnya ada Clerodendron serratum. Ini manfaatnya juga ada, ini mirip-mirip juga manfaatnya. Ini agak beda deh, sorry. Kalau Clerodendron tosum itu untuk urusan dengan kencing, disentri, demam. Kalau ini adalah sesak nafas, rematik, radang, dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin familia yang terakhir saya kira ya, yaitu Asteraceae. Asteraceae mungkin kalian sering lihat ya, karena merupakan banyak yang merupakan tanaman, satu sudah dikembangkan sebagai tanaman hias, atau juga merupakan banyak yang termasuk jenis yang kosmopolit, jadi bisa dilihat dimanapun ya, di mana-mana kosmopolit itu. Jadi dia range untuk hidupnya itu sangat luas. Nah, disebut Asteraceae karena seperti bintang lah ini ya, ciri-cirinya. Jadi ini seperti bunga tunggal ya, kalau ini bunga tunggal, tapi sebenarnya ini adalah bunga majemuk, artinya itu ini banyak bunga gitu ya, gitu aja. Saya tidak akan bahas mengenai detailnya, kita lihat aja kegunaannya nih. Nah, ini yang belum banyak dieksplor, mungkin hanya baru terbatas penelitian saja, atau masyarakat tertentu menggunakannya. Nah, kalau ini yang ini sudah banyak, kalau kasus penelitiannya sudah cukup banyak, jadi ada sejenis Artemisia vulgaris ya, yang banyak dimanfaatkan untuk ini anti cacing ya, untuk mengurangi cacingnya. Antel mintek, tapi di perut manusia ini antel mintek. Kemudian Achillea millefolium, daun 1000 untuk mengatasi inflamasi. Kemudian Ageratum conizoides itu kan sudah banyak ini manfaatnya, dan di sini banyak sekali ya di kita ya, untuk biasanya obat luka masih secara tradisional. Kemudian dan mungkin ada jenis yang disebut tropical edelweiss, Anaphalis javanica. Lainnya yang sudah dikembangkan, kalau chrysanthemum ini Pyrethrum, jadi untuk anti bisa serangga atau nyamuk ya, ini udah banyak dikembangkan. Demikian juga Blumea balsamifera, Blumea balsamifera diureticum, ini juga masih merupakan tanaman yang digunakan oleh masyarakat tradisional, atau masyarakat bukan tradisional tapi bukan sebagai obat utama ya. Dan mungkin yang ini yang menarik, Helianthus anus sudah, kalau ini udah industri ya, untuk apa coba, untuk buat kuaci kan ya. Nah, ini juga Eclipta prostata atau orang aring juga saya kira udah industri, ini udah dikembangkan untuk industri misalnya, tapi bukan ini untuk penyakit kulit antibiotik, tapi untuk menghitamkan rambut ya. Dan ini Stevia rebaudiana. Stevia rebaudiana jadi untuk pemanis buatan ya, yang diambilnya dari daunnya. Ya, ini ya Stevia rebaudiana. Saya kira itu udah banyak slide-nya, tapi sebenarnya hanya gambar saja, jadi tidak usah terlalu takut ya.
Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ada yang bertanya enggak? Ini sekali lagi slide-nya akan saya kasih yang lebih baik ya. Ini masih under construction, masih aclok-aclokan gitu. Saya juga tidak puas melihatnya. Kalau tidak ada, mungkin sudah saja ya. Saya kira kuliahnya sudah selesai. Aldo, sudah saya ya selesai kuliahnya. Iya, Bu. Saya sudah saja. Ya ada yang belum mengisi daftar hadir nggak? Janganlah, jangan telat sekarang sih, udah berapa kali lagi kita kuliah, tinggal 2 kali lagi ya. Jadi kalau tidak ada, sudah saya sudahkan, selesaikan atau tuntaskan kuliah pagi ini ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat kuliah yang mata kuliah lain. Oke, selamat pagi. Saya tutup ya. Saya leave out lagi. Saya leave. Ya, terima kasih ya. Ya. Terima kasih, Bu. Yo, mangga. Terima kasih, Bu.